nama gue Kurang Gunawan, channel Andromeda. Dan ya, baik lagi sama gue di konten Andromeda Indonesia ya kan. Dan kali ini kita nggak itu tentang news tentang anime, yaitu pada teman kali ini yaitu gue mau itu ya ngangkat rekomendasi lagi nih ya, karena udah lama banget nggak rekomendasi anime cuy. Dan pada kali ini ya kan, dengan rambut pendek banget gue ya ini, dan ya pada kali ini gue bakalan ngasih rekomendasi anime yang anime spring ya, di anime Springs 2021 yang sekiranya patut kalian tunggu cuy ya. Dan ya, tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke listnya. Jadi nomor satu ini udah pernah keluar season satunya, dan gue belum nonton ya, Isekai. Dan gue mau nonton season satunya sekarang, yang tadinya itu gue udah nonton tadinya gue udah nonton Tobika Koi ya di 4 episode cuy. Dan kata gue itu oke, gue nyimpen anime ini deh ya buat nanti lah ya. Gue mau nonton Owari no Seraph dulu, habis Owari no Seraph selesai gue nonton baru lanjutin Tonikawa Kawaii cuy. Karena gue lanjut Tonikawa Kawaii gila cuy, terlalu gitu ya. Tingkat teman diabetes itu kayak ibarat kalau tingkat diabetes udah full gitu ya, udah full gitu. Kalau udah lanjutin terlalu gitu ya. Jadi harus nonton yang ceritanya sangganya yang berat dan nggak terlalu yang berat gitu ya. Dan sekarang I think Owari no Seraph good choice ya untuk gue. Dan setelah gue lihat anime, dan ternyata gue itu belum nonton ini anime cuy. Pas gue cek, ternyata ini anime ini season keduanya, dan gue belum nonton season satunya sama sekali cuy. Dan ini udah masuk season 2 nya nanti di April ya. Karena gue cek tahunnya, gue tuh pas cek anime bulan April atau bulan spring ya, April ya, spring sih itu ya. Ternyata ini keluar, yaitu namanya Isekai Maoto Shokan Shoujo no Doroi Majutsu ya, season 2 nya. Ini season satunya udah keluar, udah lama. Dan ini season keduanya bakal keluar April. Yang ini genrenya itu komedi, ecchi, fantasi, harem, sama magic cuy ya. Karena tentu saja Isekai ya, itu biasanya Isekai itu komedi pasti itu ya, udah ada fantasinya ya kan, magic ya kan, supernatural itu biasanya itu ya biasanya Isekai. Tapi kalau supernatural itu bisa jadi bukan Isekai juga cuy ya, kalau ada aja ada supernatural. Nah, tapi di sini ada ada tag itu komedi, ecchi ya kan, terus harem. Nah, itu udah komposisi yang emang bagus ya. Kalau buat gue tuh udah genrenya ini masih bagus nih cuy ya. Dan season satunya gue baru tahu bagus ya, kalau gue belum nonton ya kan. Jadi sinopsisnya ini ada Takuma, nih sinopsis season satunya ya. Takuma Sakamoto ya kan, dengan nickname Diablo, adalah seorang hikikomori yang selalu bermain MMORPG ya sampai mencapai level Raja Iblis ya kan. Namun kehidupannya berubah setelah dia dipanggil ke dunia yang mirip MMORPG yang dia mainkan oleh dua orang gadis dalam ritual pemanggilan budak cuy ya. Jadi mereka mencium Diablo agar menjadi budaknya. Dengan statnya yang udah selevel Raja Iblis ya kan, dan dengan item cincin nakal sihir, efek budaknya malah terbalik pada dua gadis tersebut ya. Dimulailah kedua fantasi mau Diablo dengan para gadis di sekitarnya. Nah, itu ini ceritanya bakalan enteng dan seru, enak dilihat gitu cuy ya. Tapi still ya, kalau menurut gue anime saya terbaik untuk aja Gate ya. Kalau menurut gue ya, gue udah rewatch Gate sampai 4 kali cuy ya. Kalau menurut gue anime saya favorit gue tetap Gate cuy ya. Tapi kita lihat aja ya nanti kalau udah keluar dan gue nonton season 1 sama season 2 nya, apakah gue lebih suka anime ini atau Gate ya. Gate itu Gate yang ada Rory-nya itu ya, tahu kan kalian. Nah, di sini di studioi oleh Okuroto Noburo ya kan, sama Tezuka Production ya kan, dimana itu Okuroto Noburo itu dia tuh pernah ngebikin itu Ore Dake Haireru Kakushi Dungeon ya kan, sama
Chojigen Game Neptune ya kan. Kalau Tezuka Production tuh yang gue tahu dia pernah bikin Dororo ya kan. Jadi dua studio ini ya bakal collab untuk bikin ini anime ya. Kita buka kalian ya. Kalau si Okuroto Noburo itu kan dia itu ya, orang kedaka Hairu Kakushi Dancin itu kan ya sama ya ini genrenya ya. Jadi sesuai dengan genrenya ya. Kalau si Tezuka Production mungkin dia khusus Battlefield. Nah ya, Dororo kan tuh terkenal dengan, kalau gue lebih suka Dororo itu kan itu ya, suka gue actionnya ya, actionnya gila, jangan tanya coy, bagus ya. Nah tapi kita bukan lihat aja karena gue belum nonton season satunya juga nih, season 2 nya ya, bisa di komen di bawah juga season satunya menurut kalian gimana, dan harapan kalian di season 2 nya ini bakalan gimana cuy ya. Dan oke, ke nomor 2 ini salah satu anime yang gue suka juga, yaitu Iromakun ya kan. Iromakun ya, mari itu nih namanya, nomor 2 itu Mashita Iromakun season kedua, dimana season satunya itu lumayan agak gantung ya, agak gantung tapi oke lah ya, jadi lumayan agak gantung season satunya. Dan Novuli terjawab di season keduanya ini ya, di episode awal. Dengan tag itu masih sama, yaitu komedi, demon, fantasi, school, showman, sama supernatural ya. Jadi kita gue baca langsung aja ya sinopsisnya. Jadi sinopsisnya itu Iromakun ya akan mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang berusia 14 tahun ya kan, yang bangkai hati yang dijual oleh orang tuanya kepada iblis untuk dengan diri sendiri. Jadi orang tuanya ya ngejual si rumah lah ya. Si rumah itu dia tuh pekerja keras banget ya, dan orang tuanya ngejual anaknya ke iblis ya. Ternyata si iblis itu kayak ini, iblisnya kan udah kakek ya, jadi kakek ini cuma pengen cucu cuy. Dan ternyata si iblisnya ini, kakeknya ini lebih baik daripada orang tuanya ya terhadap Iruma ya. Dan Iruma disekolahin di sekolah iblis ya, dan tapi kan biar nggak itu dimakan sama para iblis lain. Jadi si kakeknya si Iruma ini, kakek angkatnya ini, dia ngasih sesuatu lah ya ke Iruma biar teman. Dan ya akhirnya Iruma itu enjoy di sekolah akademi iblis ini cuy. Dan season 2 nya agak sedikit menggantung, dan gue sedikit menjelaskan apa yang sedang terjadi cuy ya. Dan hopefully terjawab di season keduanya ini ya, dan tidak ada ending menggantung lagi cuy ya. Karena kalau menurut gue itu cukup menggantung cuy. Kalau kita udah tahu kalau itu bukan Iruma pasti ya, sudah pasti cuy, Iruma bukan Iruma yang kita kenal ya kan. Mungkin dia kenal sesuatu ya, yang betul pendek banget. Dan studionya masih sama ya, kayak yang garap season satunya, masih BN Picture ya kan. Nah ya, masih BM Picture. Dan ya udah mau 10 menit, udah 5 menit. Jadi di yang ketiga ini ya, kita langsung aja ketiga. Itu ada Slime Taoshite 300 nen ya kan. Dan ya ada di sini lah ya, di atas gua nih, atas kepala gua, karena judulnya panjang banget cuy. Ini Slime Taoshite 300 nen, ini benar-benar bacanya ya, dengan genre komedi fantasi ya. Ini isekai pasti cuy ya. Dan ya seru ini ya sepertinya cuy, tapi gua nggak tahu. Tapi teman gue ini seru sih ya dengan baca sinopsisnya. Jadi sinopsisnya ini kisah dari Slime Taoshite 300 yang berfokus pada pekerja kantoran biasa, Azusa Aizawa, yang tiba-tiba memanggil karena kelelahan bekerja ya kan. Atas alasan ini ya kan, dia bersumpah untuk menjalani kehidupan yang tenang di pegunungan sebagai penyihir badi dalam tubuh berusia 17 tahun ya kan. Setelah dia bereinkarnasi untuk menopang kehidupannya, dia memburu target dengan mudah. Jadi ini konsepnya sama kayak Rimuru reinkarnasi. Mungkin ini versi dia tuh pengen hidup tenang ya. Kalau si Rimuru kan langsung kayak ya dia tujuannya kayak agak beda lah ya, agak beda sedikit cuy. Rimuru kan dia bikin kayak jurah tempes gitu ya kan. Kalau ini dia literally juga cuman pengen hidup tenang itu ya kan. Sama kalian tau kan anime yang kata ternak slime ya. Nah ini hampir sama ya tujuannya ya, kayak gitu ya. Hampir sama lah ya, hampir lah gitu cuy. Jadi kita lihat aja apa kira-kira prank sinosisnya. Nah ya karena Anda mengalahkan slime yang berlimpah di daerah tersebut ya, untuk mendapatkan batu ajaib ya. Ini selain itu dia bisa membuat tanaman obat ya. Ini dia sama ya kan,
Intinya dia punya reinkarnasi dan punya level gila cuy ya, dan di studio oleh River oleh River Road ya kan, River Road Studio ya, dia studio yang bakal garap nih River Road ya kan, dan dia si River Road ini pernah bikin anime Babylon ya kan, dan sini juga ada studio Babylon sama FCL alternatif ya. River Road ini dia pernah bikin anime itu ya, FCL alternatif itu ya, itu kan ya gue belum pernah dengar tuh. Nah tapi ini yang ketiga kita kita tunggu aja, karena dari segi apa namanya tuh sinopsisnya dan tagnya itu cukup menarik juga ya. Dan ini kalau menurut gue yang ketiga ini enak, ini ceritanya bakal enteng banget ya, jalannya bakal enteng banget ya. Mungkin se misal gue mungkin sama kayak Mojo no Tabi-Tabi itu. Mojo no Tabi-Tabi itu sebenarnya jalan ceritanya enteng, enak buat diulang ya, enak buat diulang dan ceritanya banyak gitu ya. Dan kalau menurut gue Mojo no Tabi-Tabi agak sedikit membosankan di awal cuy ya, agak sedikit membosankan di awal agak ya, tapi pas udah kesononya makin seru gitu ya, ternyata banyak yang kebuka misteri-misterinya cuy ya. Dan gue berharap yang ketiga ini ya kan, yang anime ini yang ketiga ini itu dia terlalu membosankan di awal sih ya. Kalau kita lihat dari itunya kan udah hampir sama kayak karnasi kayak yang mulu gitu cuy ya. Dan kita berharap itu ya dia terlalu membosankan di awal dan bagus aja, seru gitu ya. Gue yakin sih pasti seru ya ini. Mojo tapi kalau kan agak sedikit membosankan menurut gue di awal, tapi seru animenya cuy ya, udah kesannya seru gitu. Udah mudah-mudahan anime ini kayak gini juga seru juga ya, pengen semisal mungkin kayak Mojo no Tabi-Tabi. Jadi ya mungkin itu aja yang gue sampaikan pada video kali ini ya, karena rekomendasi anime Spring 2021 ya ini. Jadi di Spring ini kebanyakan anime itu yang nggak begitu berat kayak di bulan Januari ya, kayak Re:Zero, model-model kayak gitu ya. Kalau di Januari kan berat-berat ya, Re:Zero, Jujutsu Kaisen ya kan, belum tamat gue Jujutsu Kaisen belum tamat cok ya. Dan di Spring banyak anime yang enak buat otak kita cooling down lah ya. Dan ya mungkin itu aja cobaan gue kali ini. Kalau kalian suka video jangan lupa like dan subscribe dan share teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi itu ya apa namanya tuh, ingin tuh kalian menjadi anime love itu ya, penyuka anime ya sama kalian ya. Jadi sekian dari gua, bye, dadah.